Peningkatan pengetahuan kecakapan hidup dan kesadaran hukum siswa-siswi SMA dan SMK di DKI Jakarta. Laporan kegiatan hibah penelitian kebijakan MBKM dan PKM berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS Ditjen Ristek Dikti. Ini adalah pelaksana kegiatan, Ketua Dr. Weni Safitri S. Pandia MC Psikolog, kemudian anggota Dr. Agustian Murniati, Veronica SHM Hum, Dr. Zahra Sari Lukita Dewi MC Psikolog, Jesslyn Belinda, dan Veronica Cynthia. Sebagai latar belakang permasalahan, disampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat meski telah ada berbagai kebijakan dan aturan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi di masa pandemi ini. Sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, DPP APP melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya di DKI Jakarta dengan menggandeng 11 perguruan tinggi di Jakarta termasuk Unika Atmajaya. Didirikanlah Posapa di 11 perguruan tinggi tersebut. Untuk Unika Atmajaya, Posapa telah berdiri di tanggal 16 September 2021 di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, khususnya Pusat Pemberdayaan Masyarakat Unika Atmajaya. Sejak bulan September hingga awal Desember, telah dilakukan beberapa webinar tentang pencegahan kekerasan. Sebagai analisis evaluasi kegiatan, ternyata dinyatakan perlu ada pelatihan bagi siswa SMA dan SMK dari para peserta webinar. Di Posapa sendiri, ada 2 divisi, yaitu Divisi Pencegahan Kekerasan dan Divisi Penanganan dan Pemulihan Kekerasan, yang bekerja sama dengan berbagai layanan di universitas atau khususnya di fakultas. Untuk Divisi Pencegahan Kekerasan sendiri, direncanakan adanya berbagai pelatihan, baik untuk siswa, mahasiswa, dan juga komunitas termasuk orang tua, guru, dan dosen. Untuk itulah, dalam kegiatan kali ini, berdasarkan hasil analisis dari evaluasi webinar-webinar yang telah dilakukan, diadakan pelatihan yang ditujukan bagi siswa dan siswi SMA maupun SMK. Berikut adalah persiapan kegiatan PKM, peningkatan pengetahuan, kecakapan hidup, dan kesadaran hukum bagi siswa-siswi SMA dan SMK di DKI Jakarta. Dilakukan rapat koordinasi internal terlebih dahulu dan berlanjut diskusi di WhatsApp Group, dan kemudian ada persiapan teknis kegiatan. Dan terakhir, sebelum kegiatan dilaksanakan, kami mengadakan rapat koordinasi dengan DPP APP Pemprov DKI, Dinas Pendidikan, dan para kepala sekolah dari SMA maupun SMK. Kegiatan pelatihan terlaksana pada hari Senin dan Selasa di tanggal 20-21 Desember 2021 dalam bentuk webinar, praktikum kelompok, dan juga praktikum mandiri. Pesertanya adalah 50 siswa-siswi SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta, dan kemudian di hari Kamis pada tanggal 23 Desember dilakukan focus group discussion pada 10 siswa dan siswi yang telah dipilih dari kegiatan hari pertama dan kedua. Ini adalah rundown kegiatan di hari pertama, dimulai dari registrasi di pukul 8 hingga kegiatan berakhir di pukul 15. Topik kegiatan adalah kesadaran hukum, kecakapan hidup, dan juga self-love, yang mana ini merupakan pengantar dari kegiatan praktikum kelompok yang berlangsung di breakout room. Praktikum kelompok terdiri dari kegiatan menggambar representasi diri dan kemudian diskusi mengenai cara berkomunikasi dan berinteraksi. Ini adalah e-flyer dari kegiatan, dan ini adalah foto-foto kegiatan yang telah dilakukan. Di hari kedua berlangsung praktikum mandiri
sejak pukul 8 hingga pukul 15, di mana para siswa diajak untuk mengidentifikasi dan merencanakan action konkret secara mandiri. Mereka perlu mengidentifikasi problem atau situasi dalam hidupnya yang dirasa tidak menyenangkan atau mengganggu. Dan ini adalah hasil kegiatan. Ternyata ada peningkatan skor pengetahuan tentang kecakapan hidup, kesadaran hukum, dan self-love. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, ternyata para siswa telah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, telah mengetahui hal yang dapat dilakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dan merencanakan hal-hal yang akan dilakukan terkait situasi yang dapat diubah maupun yang tidak dapat diubah dari diri. Dan ini adalah foto dari focus group discussion. Dari FGD diketahui bahwa siswa telah dapat menyebutkan perilaku kekerasan secara tepat, semua pernah melihat kekerasan bahkan mengalaminya, dan ada beberapa tindakan yang mereka lakukan dalam menyikapi kekerasan yang dilihat maupun dialami. Dan di akhir FGD siswa menyatakan telah memahami apa yang harus dilakukan saat melihat dan mengalami kekerasan. Sebagai evaluasi, dinyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat dan kemudian menambah pengetahuan, perlu dilakukan dalam skala yang lebih luas, perlu dilakukan secara offline, dan waktu pelatihan dibuat lebih singkat. Sebagai kesimpulan, ternyata perilaku kekerasan masih kerap terjadi, kegiatan pelatihan dirasakan sangat bermanfaat dan perlu dilakukan untuk kelompok yang lain. Sebagai rekomendasi, kami merekomendasikan untuk melanjutkan kegiatan pelatihan bagi siswa SMA, SMK maupun madrasah dan mahasiswa, serta memberikan pelatihan bagi siswa atau mahasiswa yang dapat mendukung pencegahan kekerasan di sekolah atau di kampus sebagai duta anti kekerasan. Demikian